Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Reni Agustina SPD MSI. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Medan. Pada video kali ini saya akan memberikan pemaparan tentang praktik baik pembelajaran yang telah saya lakukan, yang saya beri judul Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Pendekatan Asik. Selamat mengikuti pemaparan praktik baik saya berikut ini. Pada akhir tahun 2019, wabah COVID-19 mulai melanda dunia. Dan pada awal tahun 2020, wabah itu mendatangi negeri kita tercinta, Indonesia. Korban pun mulai berjatuhan. Banyak masyarakat yang terinfeksi wabah tersebut. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan berbagai perubahan, termasuk pada sektor pendidikan. Sekolah yang tadinya tatap muka berganti menjadi dalam jaringan, atau yang lebih dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh. Pendidik, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan institusi mau tak mau harus beradaptasi dengan situasi. Situasi bingung tidak dapat dihindarkan. Pembelajaran harus dilakukan dengan tidak bertemu muka dengan peserta didik. Pembelajaran harus diberikan dalam aplikasi dan lain-lain. Belum lagi kemampuan teknologi yang kurang memadai, membuat banyak pendidik, termasuk saya, mengalami kebingungan. Dalam situasi membingungkan tersebut, pembelajaran tetap harus berjalan. Waktu itu kami menggunakan WA dan aplikasi Google Classroom dalam memberikan materi kepada peserta didik. Lambat laun kebosanan mulai melanda, terutama pada peserta didik. Mereka mulai malas belajar, sering terlambat mengerjakan tugas, sering absen, dan lain-lain. Menghadapi kenyataan ini, saya harus segera berbenah. Saya tidak boleh membiarkan peserta didik kehilangan gairah belajar. Saya pun mulai belajar membuat video pembelajaran. Video tersebut saya upload di akun YouTube yang saya buat untuk memudahkan peserta didik mengaksesnya. Nyatanya hal ini juga tidak terlalu berdampak pada peserta didik. Namun saya tidak menyerah. Saya terus belajar dan belajar lagi. Dan akhirnya saya menemukan konsep pembelajaran di masa pandemik pada aplikasi SIM PKB Guru yang saya miliki. Dari sini saya mendapatkan pengetahuan bahwa pendidik hendaknya melakukan asesmen diagnostik dan asesmen kognitif awal untuk menyiapkan pembelajaran jarak jauh. Kemudian pengetahuan saya pun bertambah dari program guru penggerak, program sekolahmu yang bekerjasama dengan Wardah Inspiring Teacher. Dari kedua program ini akhirnya saya mengombinasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan asik atau singkatan dari asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran ini mengakomodir perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Kita sama memaklumi bahwa peserta didik kita memiliki minat yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan profil belajar yang berbeda pula. Oleh karena itu sebagai pendidik, kita juga harus menyiapkan pembelajaran yang berbeda pula buat mereka. Dari hasil diagnostik awal, saya mendapatkan bahwa siswa saya ada yang menyukai materi-materi ilmu sosial, ilmu alam, seni budaya, dan olahraga. Maka mereka saya kelompokkan berdasarkan minat tersebut. Untuk memudahkan saya dalam memberikan materi sesuai dengan minat mereka. Dari asesmen itu juga saya mendapatkan bahwa peserta didik ingin belajar secara tatap maya, bukan hanya dalam jaringan. Lalu kami pun membuat kesepakatan kelas. Kelas seperti apa yang diharapkan oleh peserta didik saya. Lalu saya pun mulai memberikan pembelajaran campuran antara tatap maya dan dalam jaringan. Antara waktu yang terbatas dengan waktu yang tidak terbatas. Pada saat pengumpulan proyek atau produk, peserta didik diberi kebebasan mengenai bentuk maupun waktu pengumpulan. Mereka boleh mengumpulkan proyek atau produknya dalam bentuk visual, audio visual, maupun hanya dalam bentuk audio. Pada saat mengakses materi, saya mengombinasikan Word, PPT, PDF, dan video yang dapat dilihat peserta didik di akun Microsoft Teams yang disediakan oleh sekolah, juga dapat diakses pada akun blog saya. Modul-modul
dalam bentuk PDF dapat diakses peserta didik di akun Microsoft Teams maupun di grup WA kelas. Dari pembelajaran berdiferensiasi materi dan produk yang dilakukan dengan pendekatan asik atau singkatan dari asinkronus dan sinkronus, akhirnya peserta didik mulai mau belajar. Mereka mulai menyenangi pembelajaran dan menjadi peserta didik yang merdeka belajar. Saat refleksi mereka menyatakan menyukai pembelajaran yang telah dilakukan dan ingin terus belajar dengan cara yang seperti ini. Demikianlah praktik baik pembelajaran yang dapat saya kisahkan kepada Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara. Semoga praktik baik ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan dapat menginspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.